itu disebut juga dengan kalau Anda terlibat dengan air itu fungsinya hidrostatika ya. Ini sedikit ngobrol aja. Jadi kalau di teknik kimia itu tingkat 3 ada namanya lab TK ya. Lab instruksional teknik kimia. Nah, pembicaraan awal dengan saya ada satu mahasiswa tiga kelompok lah. Saya tanya, kalau saya menjatuhkan koin saya ke dalam suatu tangki pabrik, itu saya minta Anda, jangan ditiru, saya minta Anda mengambil koin itu masuk ke air ke tangki pabrik tersebut. Nah, itu tekanan yang Anda rasakan di situ dibahas dalam ilmu apa? Terus dia menjawab, ini dalam ilmu hidrodinamika, Pak. Wah, itu saya ketawa sekali. Luar biasa ya. Saya tanya, yang ngajar Meklu siapa? Pak Haryo dulu ngajar Meklu. Ya, tuh. Jangan sampai seperti itu ya, oke? Jadi kita masih akan membahas statika ya, hidrostatika artinya. Jadi belum bergerak fluidanya ya. Dan nanti pada akhirnya kita akan menggunakan aplikasi dalam fluida statik ini untuk mengukur berapa laju alir fluida. Oke. Oke, kita lanjut fluida statika ya. Fluida dikatakan statik apabila tidak ada shear force ya yang bekerja pada fluida tersebut. Di sini ada yang suka masak steak. Ada shear kan? Beda ya. Shear pan ya itu ya, bukan shear ya. Nah, beda lagi ya. Kembali lagi, tidak shear force atau shear force-nya tidak cukup besar ya, atau force yang bekerja dia di tempat dia tidak cukup menjadi shear force. Jadi ya ada eksternal, ada gaya eksternal ada ya. Tetapi tidak cukup untuk menggerakkan dia sehingga tidak ada shear force ya. Nah, contohnya apa? Anda punya tangki ya. Kalau tangkinya ditutup semua, ini ada kira-kira akan ada dia punya energi potensial nggak? Pasti punya ya, dari levelnya dia, dari beratnya dia sendiri. Kalau kita buka di sini bocor ya pasti dia akan bergerak ya. Shear force-nya sumbernya dari energi potensialnya itu ya. Nah, tapi kalau nggak ada kita tutup semua ya statis, nggak ada pergerakan. Ya. Nah, fluida itu mengisi volume, oke. Karena kita ada di bumi, kita tidak bekerja pada International Space Station, maka disebut fluida statis apabila fluida tersebut dibatasi oleh dinding padat ya. Kalau kita bekerja di sana, maka ya fluidanya kita tuangkan air ya bola-bola gitu ya. Oke, semoga ada yang bekerja di sana ya. Nah, besaran yang berpengaruh pada fluida statik tekanannya. Tekanan sebetulnya tekanan ya. Jadi dia akan dibatasi tekanan. Pun demikian sumber tekanan tersebut macam-macam. Oke. Nah, Anda bisa melihat ini tekanan. Anda sudah belajar di TPB dulu ya. Sama dengan F per A. F-nya apa? F normal ya. F yang diukur pada bidang normal. Suatu bidang ya. Titik normal satu bidang. Seperti itu. Jadi kalau fluida, fluida itu dia menerima gaya eksternal dan menyebarkannya ke setiap arah secara seragam. Nah, kita akan melihat bagaimana nanti efeknya terhadap tekanan yang ada dalam fluida tersebut. Ya, di sini ada dimensinya apa saja ya, silakan cari sendiri. Tapi ini yang penting ini kilogram force per centimeter square itu sangat dekat nilainya dengan atmosfer dan sangat dekat nilainya dengan 1 bar. Ya, Pak ini kok penting kenapa? Ya, karena ya itu kalau pound tadi kan ada LBF, ada LBM ya kan? Ya enggak? Pound force ada pound mass. Nah, nggak mau kalah nih. Nah, kita juga punya kilogram force ya, seperti itu ya. Setara dengan 1 kilogram force per centimeter square. Seperti itu. Nilainya hampir sama dengan 1 bar. Ya, artinya kalau Anda punya alat ukur yang tulisannya kilogram, jangan dibalikin ke vendornya. Pak, ini 1 kilogram, Bang. Saya belinya ini kok belinya alat ukur dikasih timbangan ya. Bukan seperti itu ya. Kilogram force di sini ya itu menggambarkan gaya ya. Kilogram force per centimeter square menggambarkan tekanan. Nilainya dekat sekali dengan 1 bar dan 1 atmosfer. Jadi biasanya sama. Ya, nggak sama salah. 10 kilogram force per centimeter square ya kita ngomong ya 10 atmosfer seperti itu ya. Itu pendekatan
pendekatan cepatnya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada tekanan absolut dan tekanan gauge. Oke. Loh, apa sih Pak tekanan gauge itu ya? Oke. Kalau Anda punya suatu bola. Oke. Itu bola di sini. Suatu bola kita isi udara. Nah, maka tekanan udara yang eksklusif di dalam bola ini disebut P gauge. Oke. Tekanan gauge. Oke. Nah, tekanan absolutnya apa? Ya karena kenapa kok ada tekanan absolut? Karena ya kita hidup di muka bumi ini ya, rata-rata orang manusia itu yang menemukan satuan-satuan kayak gini, yang menghitung bersama-sama seperti ini, tinggalnya di dekat permukaan laut ya, tidak ada yang tinggal di lereng Himalaya misal. Jadi tekanan atmosfernya dianggap satu atmosfernya. Nah, seperti itu. Ya, karena apa? Di sini satu atmosfer ini dia akan memberikan tekanan ya. Udara itu nanti kita jelaskan, semoga ada di sini ya. Udara itu kan layar-layar seperti ini ya sebetulnya ya, layar-layar seperti ini ya. Tekanan hidrostatik dari udara itu sendiri. Oke. Pada permukaan laut tekanan hidrostatiknya sama dengan satu atmosfer. Oleh sebab itu tekanan absolut yang dialami oleh si gas atau apapun material yang di dalam bola ini ya adalah tekanan atmosfernya yang diberikan oleh Tuhan ya satu atmosfer, dan tekanan gauge-nya yang ada di dalam bola tersebut. Jadi ditambahkan. Oke. Nah, jadi PATM sama dengan P gauge ditambah P apa? P apa? Sorry. Salah ini. P absolut. Ya, ditambah PATM. Oke. P absolut sama dengan tekanan gauge ditambah tekanan atmosfer. Oke. Semudah itu. Pak, pentingnya apa sih Pak ini? Nah, penting. Mengapa? Yang pertama, paling praktikal itu beberapa alat ukur itu ngomongnya PSIA, pound force per square inch atmosphere. Ada yang satuannya dijual PSIG, ya, seperti itu. Anda harus bisa mengkonversikan kira-kira berapa. Oke. Tapi delta P, nah nanti kita tahu ya apa itu delta P. Tekanan atas dan tekanan bawah itu regardless ya, sama. Karena mau kita acu dia pakai tekanan gauge atau tekanan atmosfer itu sama semuanya. Oke. Bentar ada yang menghubungi saya. Nggak tahu saya kuliah. Oh, oke. Saya kira ada yang minta bantuan. Lalu vacuum itu apa? Ya. Tekanan vakum itu adalah tekanan yang di bawah tekanan atmosfer. Apapun itu ya. Jadi kalau satu atmosfer itu sekitar 1 bar semisal. Nah, kalau 0,5 bar ya, di dalam bola ini tekanannya 0,5. Misalkan bolanya bola besi ya. Nah, itu adalah P vakum. Besarnya apa? Yaitu tadi. P atmosfer dikurang P absolutnya dia. Ya, P vakum itu seperti itu. Jadi di bawahnya ya, di sini enaknya gimana ya? P vakum. Nah, saya besarkan saja di sini. Nah, semua bisa melihat ya. Nah, Anda bisa melihat di sini P vakum itu ya, di bawahnya tekanan atmosfer seperti itu. P absolutnya ya. Maka P absolutnya adalah P atmosfer dikurang P vakum seperti itu ya. Itu cuma matematika saja. Artinya gimana sih P absolut yang dialami itu? Dia lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Ya. Nah, mungkin nggak tekanan vakum benar-benar di bawah 0? Nggak mungkin ya, benar-benar tidak, nggak bisa ya. Di luar angkasa sana ya tekanannya benar-benar 0 ya. Jadi kalau apa gimana nanya ngomongnya, P absolutnya benar-benar 0 itu ya berarti P absolutnya ya minus 1 atmosfer itu ya. Anda bisa melihat di sini kalau benar-benar 0 itu ya, maka P apa kita pengennya P vakumnya benar-benar 0, nempel 0 bar gitu ya. Maka di situ kita mengetahui tekanan absolutnya yaitu ya 1 atmosfer itu di situ ya. Sorry, tekanan absolutnya bukan minus 1 atmosfer tapi tekanan
tekanan absolutnya adalah 1 atmosfer. Benar-benar nol itu ya. Nah, biasanya nggak ada alat ukur seperti itu, biasanya sangat 1,1 atmosfer kah? Ya, itu tekanan absolutnya. Ya, tetapi itu penting ya. Nanti Anda akan jumpai alat ukur yang dia pressure gauge seperti ini. Di sini ya, di sini adalah 0 atmosfer gauge. Nah, nanti ada yang ke bawah ke sini vacuum gauge-nya seperti itu. Oke. Oke, kemudian Anda bisa melihat di sini. Sebetulnya gini loh, ya Anda itu beruntung Tuhan itu menciptakan udara itu sebagai fluida kompresibel, ya, fluida kompresibel, dan dia seperti ini. Dan densitas udara berapa? Sekitar berapa? Ada yang tahu? Sekitar 1 kok tidak saya. Nah, 1 kilogram per meter kubik. Bukan 1000 ya, 1000 itu air. 1. Bayangkan kalau Anda punya ini tumpukannya itu air gitu loh ya. Jadi kenapa kok tekanan makin bawah itu makin berkurang ya? Anda pakai logika saja, itu tuh seperti ditumpuk-tumpuk gini loh. Badan kita itu kuat, dirancang oleh Tuhan, bisa menahan tekanan 1 kilopascal. Itu 1 bar. Ya. Ya. Bayangkan kalau ini air, maka naik 10 meter saja udah unbearable untuk badan Anda ya. Anda bisa tahu di situ ya. Udah belajar ya tekanan itu statik. Nanti kita akan belajar ulang di situ. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Nanti mungkin akan dibahas. Anda kerjakan sendiri dulu ya. Bagaimana Anda mengkonversikan tekanan absolut kalau dia punya vakum. Anda bisa melihat di sini. Ya. Oke. Oke, kalau vakumnya benar-benar kecil banget ya, itu maka dia tekanan tekanan apa? Tekanan tekanan atmosfer tekanan absolutnya ya sama dengan tekanan atmosfer tersebut. Itu kok saya tidak salah, mohon koreksi kalau saya ada salah. Oke. Oke, di sini adalah problem ya, Anda silakan kerjakan sendiri ya. Kalau saya tuntun di sini nanti Anda tidak akan belajar ya, nanti slide-nya akan di-upload di EduNext. Oke. Nah, oke, saya sudahi sampai di sini ya. Saya sudahi sampai di sini dulu. Nanti kita akan membahas namanya head ya. Head itu apa? Kepala, Pak ya. Kepala orang lain. Nah, head ini adalah konsep yang berhubungan dengan energi dalam fluida, tetapi kita akan mengukurnya dalam meter, biasanya seperti itu. Kalau di dalam dunia mekanika fluida, ya head-nya berapa, seperti itu. Nah, di sini Anda silakan kerjakan sendiri, ya kerjakan sendiri. Saya sudah menyiapkan arisan, tentu saya akan berikan arisan besok ya. Yang kelas NME-nya sama saya sudah tahu ya arisan itu apa, dan kita akan arisan. Semoga besok kita ada waktu untuk arisan. Karena kalau arisan saya harus output banyak. Oke, sekian dari saya ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Kita punya waktu 3 menit lagi. Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, jangan lupa isi daftar hadir. Ya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas bantuannya Pak Wawan. Sampai ketemu esok hari pukul 7 pagi. Ya. Saya ucapkan